Hai semuanya, dan kembali lagi di channel Parsman. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan, bukan dengan Bayern Munchen karena sudah selesai one season wondernya, dimana kita berhasil meraih Champions League by the way. Dan kita akan kembali fokus ke Road to Glory Wycombe Wanderers dari Skybet Champions League. Jadi di pertandingan sebelumnya kita harus kalah dari Derby County yang di dalamnya ada Wayne Rooney, namun untungnya kita berhasil mendapatkan poin pertama dan satu-satunya sejauh ini kemenangan, yaitu ketika berhasil mengalahkan Luton Town. Jadi cukup bagus, penanda yang bagus. Namun di episode kali ini, di pertandingan pertama ini, lawan kita cukup berat adalah Barnsley. Walaupun memang rating mereka bisa dilihat 60 juga sama seperti kita, namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dari susunan pemain sih gue nggak melihat adanya pemain yang berbahaya ataupun yang cukup terkenal. Bahkan si Elliot itu yang left midfielder mereka cukup familiar, namun bahkan gue nggak ingat sama sekali. Dan kita akan main away ke markas dari Barnsley. Jadi gue akan mencoba untuk meraih poin sebisa mungkin. Apalagi kan kita sudah berhasil membuka keran kemenangan, yang berarti pasti akan datang beberapa kesempatan bahkan untuk kita mengalahkan tim-tim besar yang ada di Champions League ini. Ya meskipun gak ada sistem degradasi di sini, namun gue juga gak mau untuk Wycombe duduk di 3 terakhir posisi klasemen. Jadi dia Stadion Oakwell dari Barnsley. Dia para pemain dan siapa nih? Main baru kah? Halme. Dia Stockdale kembali start ya. Kiper yang sudah sangat veteran, dan di real life actually ditambah lagi jangka kontraknya, jadi diperpanjang. Dan ya, kita akan lihat apakah dia akan berguna di series ini sebagai kiper rotasi. Dan telah dimulai hujan di markas dari Barnsley. Dapat Mehmeti, langsung dapat namun gagal untuk merebut bola. Thomas kasih ke Woodrow ya. Gue kirain Chris Wood-nya Burnley, namun jelas ratingnya nggak mungkin di 71 sih si Chris Wood. Freeman menggiring bola, Freeman kasih ke Dario Fagundes kembali ke Freeman, namun terlalu jauh. Brandon Williams kah? Gak mungkin sih. Styles kasih ke Woodrow, ada Elliot Simons, over top dia ke Styles. Stewart membayang-bayangin, namun untungnya ada Nike yang berhasil mengcover posisi yang ditinggalkan oleh Stewart. Namun itu passingnya hati-hati itu. Thomas langsung crossing, untungnya ada Nike di sana, Josh Nike. Dan bola untuk Stockdale langsung ke depan, ada Harrington mungkin bisa dapat. Berduel dengan Thomas, nice Harrington. Jacobson, Mehmeti ke Fagundes. Apakah kita bisa ya? Karena by the way di real life pertandingan persahabatan Wycombe berhasil menang menghadapi Tottenham. Fagundes kasih ke Harrington, langsung shooting, namun on target itu sih, berhasil ditepis oleh kiper dari Barnsley. Walaupun di FA Cup musim sebelumnya Wycombe justru tersingkir dari Spurs, namun di pertandingan persahabatan mereka berhasil mengalahkan Spurs. Dan golnya kalau nggak salah golnya si Daryl Horgan. Jadi ya, menurut gue dia memang mungkin di real life dia mungkin juga pemain yang cukup penting bagi Wycombe. Williams kasih ke Thomas, Mowat, Woodrow kembali ke Mowat, langsung ke Thomas. Styles bahaya sekali, masih di save sama si Stockdale. Langsung ke depan Stockdale ke Dario Fagundes. No. Elliot Simons, Bahre ke Elliot Simons kembali lagi. Styles, nice, Josh Nike berhasil dapat bola, kembali ke Fagundes. Lihat ada Freeman,
Minta bola si Onyedinma. No. Bahare dapat, Pak. Mawat. Nice Fagundes, presnya cukup bagus, berhasil. Fagundes langsung shooting dan masih jauh di atas dari gawang Barnsley. Namun usaha yang cukup bagus untuk melakukan press dari Fagundes. Pemain dengan rating tertinggi dari tim Wycombe pastinya, Fagundes, yang baru saja kita datangkan dari MLS, dari Amerika. Freeman, nice. Nah, bola mereka ternyata. Simons kasih ke Styles, nice. Harrington berhasil memblok passing dari Simons, memotong maksudnya. Mowat. Kayaknya Barnsley belum pernah ada shot ya, jadi cukup efektif pertahanan dari lini tengah maupun lini belakang kita. Mowat ke Woodrow, langsung kembali ke Styles. Untungnya ada Jacobson di sana, namun masih dapat mereka. Williams crossing ke Woodrow. Untungnya ada Josna kalau nggak salah di situ. Elliot Simons. Freeman dapat. Nice Freeman. Masih Freeman berduel dengan Simons tadi. Woodrow kembali ke Styles, nice. Masih dapat nice. Dan tak terasa babak pertama sudah hampir selesai dan skor masih kacamata, namun kita punya kesempatan untuk menyerang mungkin terakhir kalinya. McClary lewat McClary mungkin bisa shooting, cut inside, mau kasih ke Harrington dan shooting, nice. Let's go. Harrington berhasil mencetak gol untuk Wycombe di menit injury time babak pertama. Pastinya sebuah keuntungan untuk bermain di kandang lawan dan berhasil mencetak gol di menit-menit yang krusial dari Harrington. Dan juga pilihan yang bagus dari McClary yang cut inside, dan biasanya kan gue pastinya akan langsung shooting biasanya kalau lagi cut inside kayak gitu. Namun kita lihat ada Harrington yang kosong di tengah ya, padahal yang ngajuin atau yang minta bola si Fagundes. Waktu yang tepat dan juga posisi yang sangat tepat untuk Harrington. Finishing yang cukup berkelas dan si Collins nggak mampu ataupun terlambat untuk mencapai bola. Namun jangan lo bersenang, ini baru babak pertama nih. Kalau dia telah berakhir babak pertama dari Stadion Oakwell, kita masih akan lanjut ke babak kedua EFL Championship. Statistiknya kita kalah sih sejak possession kita kalah, namun shot kita berhasil menyerangkan 3 shot, 2 on target ke gawang dari Collins. Mereka bahkan hanya mampu menyerangkan 1 shot sejauh ini. Josh naik ke Freeman, ke Harrington. Lihat ada Fagundes yang cukup melebar, namun tahan dulu ke Freeman dulu. Freeman kembali ke Harrington maksudnya, namun gagal. Dipotong passingnya tadi. Woodrow ke Bahre, over top ke Thomas di sana, namun ada Jacobson yang mengcover wilayahnya. Stockdale bola kali ini. Passing pendek saja ke Nike. Stockdale lagi. Freeman. Harrington berduel dengan Styles, dapat si Styles. Wow. Dari tadi si Styles duel badan terus, dapat lah. Williams masih dapat ya, kasih ke Halm. Williams lagi. Bahre. Styles. Sejauh ini pemain yang baru paling bersinar di antara pemain Barnsley adalah si Styles sih. Thomas dapat. Mehmeti mau kasih ke Freeman, namun itu ada Bahre di sana. Kepantau, namun masih dapat mereka, ini berbahaya. Woodrow, nice. Josh Knight, nice. Dapat bola Josh Knight, namun no. Woodrow
Untungnya diganggu sedikit. Jos naik, kasih ke Harrington, masih dapat, nice. Menit ke-65 mungkin bisa ada kesempatan untuk menciptakan gol kedua. Dario Fagundes ke Onyedinma, dan itu actually pelanggaran sih. Tackle terlambat dari pemain dari Barnsley. Hanya diberi peringatan oleh wasit. Melanggar Fagundes yang sejauh ini pergerakannya yang paling berbahaya mungkin dari Wycombe. Jacobson kasih pendek ke Onyedinma. Mungkin ada kesempatan shooting Onyedinma, namun terlalu jauh dan surutnya itu terlalu mustahil sih kalau bisa dibilang. Namun good try, sudah bisa lolos dari penjagaan pemain mereka. Nomor 23 kita yang sangat penting pastinya, Onyedinma ini. Mungkin kita akan mengadakan sedikit pergantian pemain kah, atau kayaknya belum karena stamina pemain-pemain masih cukup bagus dan belum ada yang sampai merah barnya. Elliot Simoes, Bahre kasih ke Styles. Woodrow. No, gue kirain dapat si Freeman. Masih menyerang mereka. Elliot Simoes crossing, untungnya ada Stewart di sana. Harrington. Masih Harrington menggiring bola, tahan dulu. Kasih ke Mehmeti. Mehmeti cukup lambat sih pergerakan dari build up serangan kita, karena juga susah untuk mencari ruang untuk menembus pertahanan mereka. Namun ini Onyedinma berhasil lewat. Onyedinma tahan dulu. Onyedinma shooting. Terlalu sempit baik sudutnya, dan itu actually terlalu lurus dengan posisi kiper dari Barnsley. Menit ke-78, hanya tersisa kurang lebih 10 menit lagi sebelum berakhir. Harrington mau balik ke Fagundes, itu niatnya, namun masih dipotong ataupun ke blok. Passing dari Harrington melebar ke Elliot Simoes. Mereka juga belum ganti pemain ya, karena mungkin bolanya belum keluar dari tadi pak. Stockdale kasih ke Onyedinma, dan Mehmeti ke Freeman. Harrington passing cepat dari pemain-pemain Wycombe yang cukup berbahaya untuk musuh pastinya. Onyedinma through pass yang sangat bagus dari Fagundes. Masih Onyedinma, tahan sedikit, dijaga sama Williams, dijaga ketat. Onyedinma, kita dapat tackle, nice. Dapat free kick gratis dari posisi yang cukup berbahaya, dan itu Mowat yang hanya kembali dikasih peringatan oleh wasit. Onyedinma lagi-lagi loh yang di tackle. Yap, mereka mengadakan pergantian pemain. Chaplin masuk menggantikan si Styles, dan juga Woodrow ditarik keluar. Ternyata Miller yang masuk. Baru 2 pergantian pemain mereka. Sementara gue akan memasukkan si Daryl Horgan, dan kayaknya Jacobson gue akan tarik keluar, dan mungkin Baya bisa masuk. Sementara itu untuk di lini tengah gue akan masukin si Freeman, gue tarik keluar, dan juga yang masuk si siapa sih, Thompson ya kalau nggak salah. Baya mau shooting, namun ya si Thompson masuk. Terlalu, kita juga nggak bisa sih untuk ngeharapin gol-gol dari free kick, karena pastinya akan susah. Collins goal kick. 5 menit lagi sebelum kemenangan kedua kita, dan kita lihat apakah itu akan terjadi. Elliot kasih ke Bahre, kembali ke Miller, striker mereka yang baru masuk. Bahre overtop ke Thomas. Baya yang baru masuk juga menjaga. Kita lihat, nice Baya, nice. Gila, pembaca pergerakan yang cukup bagus dari Baya, dan 1 menit tambahan dari wasit. Kayaknya udah habis sih. Nice. Yes. 3 poin lainnya yang kita dapatkan di Liga, dimana kita berhasil mengalahkan Barnsley walaupun skornya tipis, namun kita deserve karena pertahanan kita yang cukup bagus, dan juga cukup bagus memanfaatkan peluang yang terbilang cukup sedikit untuk ya 6 sih, nggak sedikit sih, namun ya 6 shot 3 on target, dan mereka
ternyata sama sekali nggak melakukan shot di babak kedua. Jadinya hanya 1 shot selama pertandingan dan itu pun gak on target sama sekali. Harrington dapat man of the match karena ya satu-satunya gol di pertandingan ini dicetak oleh dia. Satu-satunya gol di pertandingan ini dicetak oleh dia dan semoga kita bisa berangkat sih lebih jauh lagi ke atas. Dan di pertandingan lainnya Millwall berhasil menang menghadapi Birmingham. Norwich masih menang, Bournemouth juga menang. Brentford kalah sama si Preston North End, sementara QPR main imbang dengan Bristol City. Dan ya cukup impresif sih performa kita selama beberapa pertandingan terakhir. Terutama mungkin sejak kita mengalahkan Crystal Palace, ya mungkin menjadi dorongan tersendiri. Cardiff menang, Coventry main imbang dengan Rotherham. Derby ditahan imbang sama Sheffield Wednesday. Huddersfield membantai Stoke City, sementara Swansea menang lawan Luton Town. Dan Watford kembali menang, kali ini lawan Middlesbrough. Norwich masih di posisi atas, hanya beda 2 poin dengan Watford, jadi cukup ketat. Sementara kita berhasil naik, menggeser Luton Town akhirnya. Dengan saat ini kita punya 11 poin. Dan itu berkat juga hasil imbang sih. Jadi kita juga nggak bisa marah kalau kita mendapatkan hasil imbang, karena itu juga dihitungnya 1 poin. Dan berarti hitung-hitungannya 5 imbang sejauh ini. Dan di pertandingan kedua di episode kali ini kita akan menghadapi Swansea City. Stockdale ditawar oleh siapa ya? Oleh Daegu, klub asal Korea. Jadi gue mau counter tawaran mereka, karena walaupun Stockdale mempunyai real face, namun mungkin kita berhasil untuk profit dari penjualan dia, setidaknya sebelum dia pensiun. Kita akan kembali ke kandang di Adams Park. Masih ada Andre Ayew mereka. Wow. Siapa lagi pemain yang gue kenal ya? Si Andre Ayew doang sih. Iya, si Andre Ayew doang. Dan pastinya Andre Ayew adalah pemain yang cukup berbahaya sebagai seorang striker, sekaligus penuh dengan pengalaman pastinya. Dan gue akan sedikit melakukan rotasi. Kasket kembali start di posisi striker, karena Onyedinma juga lagi buruk, sementara Wheeler menggantikan posisi McClary. Harrington kayaknya gue drop di bench, dan Daryl Horgan akan masuk dari awal, sementara kiper pastinya Stockdale yang akan ngisi. Dan ya, mungkin Akinfenwa kita bawa di bench aja, jaga-jaga kalau kita butuhkan. Jacobson dan juga McCarthy juga start. Dan oke, langsung saja tanpa basa-basi kita ke Adams Park, rumah dari Wycombe Wanderers. Aduh, apa lagi julukannya Wycombe ya? Selalu lupa lagi, harus kayaknya memang harus dicatat sih sekaligus nama-nama dari mereka, karena agak kurang pak kalau cuman nyebutin nama belakang mereka doang. Misalnya kita lebih enak nyebutin full name-nya kayak Adebayo Akinfenwa. Dan kita kembali ke Adams Park, stadion yang cukup megah untuk ukuran klub dari divisi atau kasta kedua Liga Inggris, yang bahkan sama sekali belum pernah main di Premier League. Dan ini dia tim rotasi kita bisa dibilang, karena beberapa pemain gue rotasi. Kick off babak pertama dari Adams Park lawan Swansea City. Daryl Horgan masih dapat Horgan, nice, kasih ke Wheeler namun kayaknya terlalu jauh. Bidwell dapat ke Woodman, kasih dekat ke Fulton, ada Danda. Andre Ayew, ini dia pemain yang patut harus kita sangat waspadai
walaupun mereka hanya punya satu penyerang ya, dengan formasi menggunakan satu striker, namun pastinya kita harus waspadai. Danda, nice Stewart, dapat Stockdale, langsung ke depan Stockdale dari free. Routledge kasih ke Bidwell, bertarung dengan McCarthy, sama-sama seorang fullback, namun masih dapat. Danda kasih ke Low, no, yes, tentunya Stockdale masih dapat. Nice save. Fagundes, mungkin kita bisa memanfaatkan counter attack. Kashket kembali ke Jacobsen, diambil Low sama si Low. Routledge ke belakang dulu, Guhey, Grims, Danda, Andre Ayew, passing yang cukup cepat dari Swansea City, langsung over top mereka ke Low. Nice Jacobsen, dan itu bukan pelanggaran sama sekali, dan bola kita challenge ataupun duel yang cukup bagus dari Jacobsen. Josh Knight ke Mehmeti, kasih lagi ke Kashket, mungkin bisa through ball atau over the top ke Wheeler. Ini dia Wheeler, pemain muda kita. Wheeler masih mencoba untuk cut inside, langsung ke Horgan, shooting, masih berhasil di block, namun bola masih hidup. Guay kasih ke Low ke Grimes, ke Bidwell, melebar mereka. Kali ini mereka ganti sisi ke sisi penyerangan sebelah kiri. Routledge ke Danda, Andre Ayew, nice Jacobsen. Jacobsen bagus loh mainnya sejak awal, cukup impresif. Dan ini Wheeler memegang bola. Wheeler nice, berhasil lewat dari Bennett. Wheeler kembali ke Kashket, nice, come on. Dan gol cepat lagi-lagi diciptakan oleh pemain-pemain Wycombe. Kali ini Kashket, striker dari Wycombe. Dan assist yang cukup bagus dari Wheeler, Darryl Wheeler. Pokoknya dari Wheeler. Through pass yang cukup bagus juga dari Kashket. Akhirnya bola dibalikin dari si Wheeler, dan finishing yang on point sekali ya. Lihatlah, gak kejaga sama sekali pak, sumpah. Kosong banget dan tinggal finishing aja sih. Satu kosong, kembali lagi kita unggul dari babak pertama, dari awal bahkan. Jarang-jarang bahkan sebelumnya kita nggak pernah. Routledge ke Bidwell, overtop ke Routledge, lewat dia ke offside. Stockdale, no, yes, nice Stockdale, nice save. Dan itu gue keren bakalan lewat karena si Stockdale udah keluar dari sarangnya, namun masih menghasilkan corner kick. Wheeler dapat mungkin, nice. Fulton langsung shooting, dan untungnya masih berhasil di block sama si Jacobsen. Skema corner kick yang cukup berbahaya, namun kayaknya corner lagi. Yap, corner lagi akan diambil oleh Grimes. Grimes mengambil corner. Untungnya akhirnya goal kick. Ya. Stockdale langsung ke depan. Ini aset yang cukup bagus kalau kita bisa mendapatkan kemenangan 3 kali beruntun sih. Berarti cukup bagus ataupun lagi perform tim kita. Grimes, nice. Horgan berhasil memotong passing, namun masih dapat sama si Low. Ke Grimes lagi, langsung ke Low, ada Andre Ayew, kembali ke Nocton, melebar mereka. Tutup Stewart, no. Mehmeti, nice. Menang duel udara Mehmeti. Horgan, Darryl Horgan, masih Darryl Horgan. Through pass ke Kashket, mungkin bisa melakukan kombinasi yang kayak tadi.
No, gagal tadi Wheeler mau cut inside. Stewart, nice Stewart. Horgan dijaga sama si Danda, dan itu dia babak pertama dari Adam Spark. Performa yang cukup impresif ditampilkan sama Wycombe Wanderers di 45 menit pertama, yang pastinya menjadi kabar bagus dan juga berita segar untuk kita bawa nanti ke babak kedua. Sementara ternyata shot dan juga shot on target sama-sama berimbang, 2 shot 2 on target untuk kedua tim. Dan pastinya mereka yang unggul possession walaupun gak terlalu beda jauh. Ini Ryan Bennett kah? Wheeler, no, gue keren dapat sih. Danda overtop langsung, untungnya masih ada si McCarthy, masih menempel ke Routledge, nice. Gak apa-apa. Ke Danda, nice Mehmeti, dan itu bukan pelanggaran, no. Andre Ayew, no. Anjir. Fuck Andre Ayew. Dan baru 10 menit babak kedua berlangsung, langsung mencetak gol. Udah gue bilang kan harus kita waspadai kapten mereka, bahkan pemain yang sudah sangat senior pastinya di kompetisi Eropa. Dan itu dari kesalahan si Mehmeti sih, padahal udah mau direbut bolanya tadi namun berhasil dilanjutkan lagi. Dan si Ayew tinggal finishing aja sih, Stockdale belum siap sama sekali. Udah mulai seru nih di Adams Park karena kedudukan sudah berimbang. Danda, nice free mendapat ke Daryl Horgan. No, Fluton dapat ke Andre Ayew, ke Grimes, masuk kasih ke Low, masih lewat Danda. Nice kontrol yang cukup indah tadi dari Josh Knight. Freeman, no, kontrol bolanya mana pak? Andre Ayew bahaya banget, no. Untungnya masih dilakukan save sama kapten kita Stockdale. Nah itu dia mau coba untuk lakukan finishing yang sama namun dengan arah yang berbeda. Anjir. Dan kalaupun gak diselamatin sih, gak kena bahkan, karena goal kick. Dan sejauh ini stamina dari pemain kita masih cukup bagus, namun dia mau ngarapin impact yang lebih lagi dari seorang Harrington. Nah mungkin bisa kembali mencetak gol di pertandingan kali ini, karena masih cukup lama pertandingan. Namun pastinya gue gak mau menunggu menit-menit akhir untuk melakukan pergantian pemain dan mengharapkan impact. Nice Harrington langsung dapat bola loh, baru masuk. Kasket, hilang bola Kasket. Guehi kasih ke Routledge, nice Mehmeti berhasil mengintercept. Masih Mehmeti, peluang kita sangat besar. Wheeler yang cukup kosong di sana langsung crossing ke Kasket, no. Cukup lemah juga bahkan, ataupun bahkan itu bukan heading ya. Yap, emang bukan heading sih karena diganggu sama 2 pemain sekaligus dari back mereka. Si Kasket mau heading, ayo naik, dapat. Si Ayew bisa kontes loh. Padahal tadi si Stewart bisa dengan mudah kalau duel udara sama si Ayew. Bedwell dijaga sama Mehmeti, lewat crossing dia ke Low, nice. Masih dapat, nice. Harrington kirim bola, mungkin dapat kesempatan. Dia ada Kasket, nice, dapat bola Kasket dan cukup jauh pemain mereka. Kasket, cut inside mungkin masih dapat, no. Gak pelanggaran untuk body charge yang cukup bagus dari pemain mereka. Kayaknya fullback mereka tadi Grimes ke Routledge, cukup keteteran ya serangan kita. Gak terorganisir sih, gak kayak babak pertama dimana gol pertama kita tercipta karena
terorganisir dengan baik, dan kayaknya gue kayaknya bakalan pertahanin melihat statistik dia yang cukup bagus. Speednya juga oke sebagai seorang striker. Bidwell masih kontrol bola. Bidwell lepas dia, dan Freeman untungnya masih berhasil menjaga slow bukan slow ya. Dan selalu sih Bidwell nggak kejaga loh sama sekali, dan berhasil melakukan crossing yang pastinya membahayakan gawang dari si Stockdale. Obviously itu mungkin PR kita ya di fullback. Dapat Cascade, berhasil duel. Freeman no, dapat lagi Mehmeti, nice, berhasil meng-save ataupun menyelamatkan bola. Harrington lewat. Danda gak dapet pak, sayang banget. Fulton ke Ayu, ke belakang dia, Grimes, nice. Josh Knight berhasil memotong passing dari pemain-pemain Swansea. No, kok offside sih? Ya, satu kaki doang, sayang banget sih. Offside dari Wheeler, yang padahal bisa jadi kesempatan kita untuk melakukan ataupun menciptakan peluang untuk mencetak gol kedua. Josh Knight, nice, cukup agresif Josh Knight. Namun sayangnya bola second ballnya didapatkan sama pemain-pemain Swansea. Naughton overtop kembali ke Low, masih dijaga sama Jacobson, nice. Ya, tapi sayangnya throw in untuk Swansea. Sementara ini Routledge ditarik keluar, John masuk dengan nomor punggung 4. Kayaknya udah waktunya untuk kita juga untuk mengganti pemain ya, walaupun gue cukup impress dengan stamina dari para pemain yang gak ada sama sekali yang merah, padahal ini udah menit 80 plus. Biasanya kan mau merah semua atau mungkin kurang lagi lari kali ya. Dan Cascade, waktunya Akinfenwa untuk masuk memberikan impact sebagai seorang striker yang cukup berpengalaman dan juga striker yang sangat tangguh. Low, nice. Freeman dikasih body charge sama 2 orang sekaligus, namun Jacobson jangan kasih lepas. Nice block, namun bola kembali throw in untuk Swansea City. Naughton kasih ke Low, masih Low dijaga sama si Stewart. No, ngapain lu kasih dia untuk lewat bro? No, gue kirain bakal masuk pak, karena posisinya bagus banget untuk nyundul tadi. Crossing yang cukup bagus, namun sayangnya pas juga dijaga oleh pemain-pemain belakang kita. Ternyata si John itu yang baru masuk tadi gantiin si Routledge. Fagundes gagal dari udara. Low ke Andre Ayew, nice. Josh Knight dapat. Harrington kembali ke Mehmeti. No, dapat Freeman, nice. Harrington, no, anjir. Saling lepas bola kedua tim. Yap, sering salah passing emang kedua tim. Bennett kayaknya udah habis ya ini. Ayo, Danda, buang aja pak. Habis sudah dari Adam Spark. Sayangnya kita harus puas berbagi poin dengan Swansea City. Dan gagal mencatatkan kemenangan beruntun 3 kali. Padahal udah punya peluang banget karena kita nyetak golnya duluan di babak pertama di menit-menit awal, namun sayangnya gol di awal babak kedua dari Andre Ayew juga yang membatalkan kemenangan dari Wycombe. Ya, dia deserve dapat man of the match sih karena gol itu. Dan Derby County ditahan sama Reading, ditahan imbang. Huddersfield imbang dengan Rotherham. Luton Town imbang dengan Sheffield Wednesday. Stoke City ngalahin Middlesbrough. Watford
masih menang karena persaingan antara Watford dan juga Norwich City cukup sengit. Norwich juga menang loh lawan Brentford. Blackburn menang juga. Bournemouth dikalahkan sama Millwall. Coventry dibantai QPR. Cardiff imbang sama Preston. Bristol imbang juga sama si Nottingham Forest. Dan kita masih bertahan. Padahal kita punya kesempatan, hanya sisa beda 2 poin sama si Bristol dan satunya lagi. Gue gak sempat lihat itu. Pokoknya ada 2 tim yang berada di atas kita, hanya beda 2 poin doang. Oli Kainan ditawar sama tim mana itu. Dan pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi Sheffield Wednesday, yang kayaknya gak terlalu serem-serem banget sih. Oli Kainan mau di loan sama, gak ngeliat lagi gue timnya apa. Dan kayaknya belum ada sama sekali pemain yang bisa kita datangin di musim ini karena Wayne Rooney belum mau, dan juga Balotelli bahkan belum mau sama sekali. Namun itu saja, untungnya kita berhasil mendapatkan kemenangan kedua. Itu poin yang cukup bagus, positif. Namun sayangnya kita gagal menang lawan Swansea padahal punya kesempatan. Dan mungkin kita berkesempatan lagi di pertandingan ataupun episode selanjutnya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang emang suka dengan konten-konten yang kayak gini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe juga ke channel Layar Entertainment. Dan nantikan terus Road to Glory episode selanjutnya. Pastinya kita juga akan ada series baru, One Season Wonder yang baru, dan akan ganti liga, bukan Bundesliga lagi. Mungkin kita bisa pakai Dortmund ataupun Leipzig, namun itu gak bakalan di Master League. Mungkin di kompetisi cup ataupun fantasi aja. Dan thank you. Goodbye.